Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian semua dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Membawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan telepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Nah, ini adalah ada kata perakiraan, mendung, rawan, sepeda, batalkan, esok, hujan, cerah. Nah, ini adalah percakapan antara Siti dan Lani. Siti, halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Lani berkata, halo, iya ini Lani. Siapakah ini? Siti, hai Lani, ini Siti. Lani, hai Siti, ada apa? Siti berbicara, Lani, aku baru saja menonton. Nah, ini kata yang diisi dari kata-kata yang ada di kotak ini ya. Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan mendung dan berawan di daerah kita. Kata Lani, oh iya, wah padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini. Selanjutnya Siti, iya sepertinya kita batalkan saja. Nah, kata batalkan yang dimasukkan. Rencana kali ini mungkin bisa kita lakukan esok. Nah, esok bisa kita masukkan ya, ya. Atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan, kata hujan. Lani, baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Nah, kata cerah yang dimasukkan. Kata Siti, oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Lani kata sampai jumpa. Ayo berlatih. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti berikut nih contohnya ya. Apa yang akan kamu lakukan? Bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? Yang ketiga, kapan rencana tersebut dilakukan? Keempat, di mana akan dilakukannya? 5, mengapa tidak jadi dilakukan? 6, bagaimana solusinya? Susunlah percakapan kalian di bawah ini. Nah, ini contoh yang dibuatkan ya. Ada Dayu, Putri, dan Aisyah sedang berkumpul di teras depan rumah Dayu, membahas rencana berenang. Ini Dayu. Putri, kamu sudah membawa pakaian renang? Kata Putri. Iya, sudah kubawa Dayu. Kata Aisyah, lihat kenapa cuaca tampak mendung ya? Dayu berkata, iya sepertinya akan hujan. Putri lalu berkata, lalu bagaimana? Ini padahal kita berencana akan berenang sore hari. Aisyah, iya sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Kata Dayu, baiklah Aisyah, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Kata Putri, oke Dayu. Aisyah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Aisyah berkata, oke, aku juga pulang dulu ya. Dayu pun berkata, oke teman-teman, sampai jumpa besok di sekolah. Itulah contoh ya.
Ayo mengamati. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantikannya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Nah, ini contohnya ya. Ini adalah tarian Ratu Jaru. Ini tari tortor. Nah, ini tari piring dan ini tari serimpi. Nah, ini adalah tari balen dadas seperti ini, dan ini adalah tari reog, tari lenso, dan ini adalah tari pendet. Tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Yuk kita pelajari tarian Nusantara Indonesia. Ayo berlatih. Nah, ini contoh kita menari ya. Latihan tarian. Berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman, dapat juga dengan orang tua teman yang pandai menari, atau belajar melalui video. Cintailah budaya Nusantara kita. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Dia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita lakukan dalam bentuk operasi matematika. Contohnya, nah ya, 1/4 ini ditambah 1/4. Pembilang dan penyebut. Jadi yang kalau penyebutnya sama, berarti yang ditambahkan hanya pembilangnya. Pembilang itu yang di atas, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 4 penyebutnya 4 ini tetap akan angkanya tetap 4. Hasilnya ada 2/4. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. 1. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Nah, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan hasilnya seperti saya bilang tadi. Pembilangnya ditambah, kalau penyebutnya sama tidak perlu ditambah. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hasilnya yang sawah dicangkul petani adalah 3/4 bagian. Kedua, Benny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Benny berhasil memetik 1/5 keranjang, sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah? Jadi 1/5 ditambah 3/5. Jadi yang ditambahkan adalah pembilangnya. 1 tambah 3 sama dengan 4. Hasilnya adalah 4/5 keranjang. Ketiga, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Jadi karena 3 loyang dari 3/4, berarti 3/4-nya ada 3. Nah, 3/4 tambah 3/4 tambah 3 berarti 3 tambah 3 6, tambah 3 lagi 9. Hasilnya adalah 9/4. Nomor 4. Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Sementara Benny memiliki tali panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Benny? Nah, tali Edo dan Benny kita buat di sini. Dan berapakah panjang tali dan berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Nah, seperti sini. Siapakah yang lebih panjang? Nah, kita hitung tali Edo dan Benny dulu ya. 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5. Ini tali Edo dan Benny. Tali Udin dan Lani adalah 3/5. Nah, ini ditambah 2/5 sama dengan 5/5. Apakah kalian ingat cara hitung kalau pembilang dan penyebut sama? Ya kan? Kita di sini aja dulu ya. Ini bisa menjadi adalah 1 meter. Kalau misalkan pembilang dan penyebut sama, itu hasilnya adalah
1. Siapakah yang lebih panjang? Adalah Tali, Lani, dan Udin, karena pembilangnya itu lebih besar. Kelima, ibu memiliki 1/4 kg telur di rumah. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4 kg telur. Pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kg telur untuk ibu. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Jadi 1/4 ditambah, beli lagi tadi 1/4 ditambah dari ayah 2/4. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Hasilnya adalah 4/4. Seperti saya bilang tadi, apabila pembilang dan penyebut sama, hasilnya adalah 1. Berarti jumlah telur ibu sekarang adalah 1 kg. Demikian anak-anakku. Apakah kalian mengerti? Semoga kalian mengerti. Apabila belum mengerti, tetap kalian terus semangat belajarnya. Dan apa yang disampaikan semoga bisa memudahkan para orang tua untuk mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.